Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi
wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mengharapkan ampunan dan rahmat-Nya. Walaupun dengan jujur kita mengaku bahwa amal kita sangat sedikit, kesalahan-kesalahan kita sangat banyak, namun kita yakin selagi kita mau mendekat kepada Allah, mau memohon ampun kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu maghfirah-Nya. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau setiap saat dihaturkan kepadanya amal dari umatnya. Ketika umatnya melakukan amal kebaikan, beliau bersyukur kepada Allah. Ketika melihat umatnya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka beliau beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Bahkan hal itu akan berlanjut sampai ketika pengadilan Allah nanti, syafaatul uzma yang diberikan kepada beliau oleh Allah akan sangat kita harapkan untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk sebentar di majelis seperti ini. Nampaknya memang sangat sederhana dan mungkin kita kadang-kadang menganggap kurang ada manfaatnya sehingga kita malas untuk hadir. Padahal Al-Habib Umar bin Salih Al-Hamid pada malam minggu yang lalu menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Awliya fi zamanuh. Beliau menjelaskan, man hadara majlisa ilmin, siapa orang yang hadir di majelis ilmu setiap hari di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, itu dikatakan sama seperti orang tersebut hadir di majelisnya para anbiya wal mursalin. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, itu dikatakan sama dengan orang tersebut duduk di majelisnya al-anbiya wal mursalin. Orang yang bersedekah sekecil apapun yang disampaikan dengan penuh keikhlasan di dalam tanggal-tanggal tersebut,
sama dengan ia bersedekah kepada para anbiya wal mursalin. Mungkin orang di mutaakhirin ini banyak yang kurang mempercayai. Yang berbicara adalah orang yang dekat dengan Allah. Kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi. Keilmuannya beliau miliki sudah sempurna. Ketakwaannya pun dari segala segi, sampai dia mempunyai kedudukan di sisi Allah karena prestasi lahir dan batinnya. Itu mengatakan demikian. Lalu kadang-kadang orang yang seperti kita, yang tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, amal tidak punya, tidak percaya. Tapi karena apa? Diukur dengan dirinya. Padahal para aulia itu berkata dengan dasar. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, bahkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Aqqas ini mengatakan, barang siapa yang membentuk majelis ilmu atau majelis zikir di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, dari majelis itu Allah keluarkan asap yang putih, yang mana asap tadi berjalan dan sampai kepada satu kaum, yang kaum tadi tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Dari asap yang putih tadi Allah tibakan di situ sebagai hujan rahmah kepada kaum tadi. Berkat rahmat Allah itu, maka orang-orang tadi akhirnya sama-sama bertaubat dan semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang kadang-kadang kita tidak percaya adanya aulia. Padahal ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Hadis juga banyak. Oleh karena itu, apabila kita menilai sesuatu, jangan kita nilai dengan diri kita sendiri. Jauh bedanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita masih akan tetap berbicara tentang masalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena di waktu fajar ini, di waktu subuh ini, selain manusia semuanya memulai aktivitasnya adalah di waktu subuh. Bekerja dimulai dari waktu subuh. Demikian juga para hayawan mencari makanan juga di waktu pagi hari. Selanjutnya walayalin asyrin, demi malam yang ke-10 atau yang 10. Yang dimaksud di sini adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Karena apa? Di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Wasyab'i wal watri, demi yang genep dan yang ganjil. Yang dimaksud ini adalah tanggal 10
dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa? 9 Dzulhijjah adalah puncak ibadah haji. Ada wukuf di Arafah, yang mana saat wukuf itu Allah hujankan kepada manusia. Saat itu yang menunaikan ibadah haji adalah hujan rahmah dan maghfirah dari Allah. Saat itu Allah ampuni semuanya. Bahkan orang yang wukuf di Arafah, setelah selesai wukuf, dia kalau masih mengatakan dosa saya tidak diampuni oleh Allah, maka ini adalah dosa besar. Sedangkan tanggal 10 kita tahu di situ ada Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, yang mana penyembelihan hewan kurban ini adalah mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari agungnya pengorbanan ini dikatakan ketika seseorang menyembelih hewan kurban yang ia sampaikan dengan ikhlas, ketika disembelih hewan kurbannya, darah pertama belum sampai menetes ke tanah, dosa orang yang berkorban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah. Tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya, untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kami tetap masih akan berbicara tentang 10 hari bulan Dzulhijjah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi fihinnal amalu min hadhil ayyam ayyamil ashri faktiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Rawahu Ahmad wa Qabrani wa Ibnu Abi Syaibah. Tidak ada hari yang paling dicintai seseorang melakukan amal di dalamnya kecuali adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, atau hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di hari-hari tersebut faktiru, perbanyaklah di dalamnya membaca takbir, tahlil dan tahmid. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di lain hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah, man shama dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzanbin. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yang mana pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah tersebut adalah hari dari Allah mengampuni
kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa orang yang berpuasa pada hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi biasanya kita mau puasa itu berat. Padahal ya sebetulnya puasa ini kita tidak dilarang makan, hanya dipindah waktunya oleh Allah. Kalau biasanya kita makan siang, dipindah ke malam. Jadi sebetulnya tidak dilarang makan, hanya dipindah waktunya. Tapi karena itu ibadah, maka kadang-kadang kita memang untuk ibadah itu sulit. Kadang-kadang ya memang kita diganggu oleh syaitan. Padahal seandainya kita melaksanakan tidak ada apa-apa. Tapi kita biasanya lebih eman kalau tidak sarapan pagi. Sedangkan pada hari yang kedua, wal yaumut tsani, istajaballah doa Yunus alaihissalam, fa akhrajahu min batnil hut. Pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah, yaitu dikabulkannya doa Nabi Allah Yunus ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Kita tahu bahwa ulama menceritakan kepada kita kronologi dari Nabi Allah Yunus ketika beliau ditelan oleh ikan. Maka ikan itu diperintah oleh Allah jangan sampai menyakiti Nabi Allah Yunus. Dan di dalam perut ikan itu apa yang dilakukan Nabi Allah Yunus? Laula kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Allah Yunus ketika berada di dalam perut ikan, beliau tidak banyak bertasbih kepada Allah, maka akan aku tetapkan ia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Kita tahu apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi di sini Nabi Allah Yunus mengeluh, ngemis belas kasih sayang Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Ini yang dibaca, selalu dibaca oleh Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan. Akhirnya Allah mengeluarkan beliau dari dalam perut ikan, yaitu pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari kedua, kana kaman abadallah sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata ainin. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah, pahalanya sama dengan orang beribadah selama setahun, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Untung para bapak atau saudara yang pada tanggal 1 kemarin puasa, tanggal 2 puasa,
mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dijelaskan ma min ayyamid dunya al-amalu fiha, tiada hari dari perjalanan hidup di dunia ini satu amal yang dilakukan oleh seseorang ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, an yuta'abbadalahu fiha, yang orang tadi beribadah di dalam hari-hari tersebut, yaitu min ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Di dalam hari-hari tersebut ya'dilu siyamu kulli yaumin fiha, orang yang berpuasa setiap hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bisiyami sanatin, setiap hari dia berpuasa sama dengan orang berpuasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin, sedangkan apabila malamnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, dikatakan biqiyami lailatul qadri, sama dengan ia menghidupkan malam Lailatul Qadri. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Fadailul Awqat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa fil yaumit tsalis, di hari yang ketiga, alladzi istajaballah doa Zakaria alaihissalam, man shoma dzalikal yaum istajaballah doaahu. Tanggal 3 bulan Dzulhijjah saat Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Beliau berdoa, siapa orang yang berpuasa di hari ketiga tersebut, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia meminta hal yang baik, bukan maksiat kepada Allah. Wal yaumur rabi, sedangkan hari yang keempat, al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam, pada hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah, di hari itu dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum naqallahu anhul ba'sa wal faqra, fakana yaumul qiyamah ma safaratil bararatil kiram. Siapa orang yang berpuasa pada hari keempat dari bulan Dzulhijjah, maka Allah menyelamatkan dia dari segala bencana dan kefakiran. Dan besok di hari kiamat ditempatkan bersama orang-orang yang mulia. Sekarang sudah hari yang keberapa? Malam ke-5. 6. Sedangkan hari yang ke-5, wal yaumul khamis, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Di hari yang ke-5 dari bulan Dzulhijjah, di hari itu dilahirkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Man shama dzalikal yaum,
siapa orang yang berpuasa di hari itu bari'a minan nifaq au min adzabil qabri, maka dia dibersihkan hatinya oleh Allah dari kemunafikan dan juga dijauhkan dari siksa kubur. Sayang kalau dari kita tidak berpuasa. Oleh karena itu, mari kita mulai berpikir bahwa kita ini setiap hari menjalani kehidupan sama dengan kita berangkat dari satu daerah, atau kita pulang, atau kita pergi dari sini mau ke Jember. Setiap langkah yang kita lakukan itu sama dengan hari-hari yang kita jalani, yang pada akhirnya sampai juga pada tempat tujuan. Tujuan kita terakhir adalah akhirat. Perjalanan abadi adalah akhirat. Dan ini tidak bisa ditawar oleh siapapun, karena ini adalah program Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita, mari kita jangan lupa bahwa kita ini akan mati. Mari kita persiapkan bekal supaya kita tidak susah besok. Sedangkan wal yaumus sadis, pada hari yang ke-6, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuk nabinya segala kebaikan. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Siapa orang yang berpuasa pada hari ke-6, Allah berikan, Allah pandang kepada orang tersebut dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, fala yu'adzabu ba'dahu abadan, tidak akan pernah disiksa selamanya. Ini ada sisa berapa hari? Wal yaumus sabi, hari yang ke-7, al yaumul ladzi yughliqu fihi abwabu jahannam. Pada hari ke-7 ini adalah hari ketika ditutup pintu jahanam. Fala tuftahu hatta tamdi ayyamil ashr, tidak dibuka kecuali sampai pada hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Man shamahu aghlaqallahu anhu salatina baban minal usrati fatahalahu minal yusri. Siapa orang yang berpuasa pada hari ke-7 dari bulan Dzulhijjah, Allah buka 30 pintu kemudahan dari segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Dan ditutup oleh Allah pintu kesulitan. Jadi alhamdulillah. Jadi mari sisa ini masih ada, kita manfaatkan. Wal yaumut tsamin, pada hari yang ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Hari yang ke-8 ini disebut hari tarwiyah.
man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Siapa orang yang berpuasa pada hari ke-8, itu Allah berikan pahala yang tidak tahu berapa kecuali Allah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa di hari Tarwiyah itu sama dengan orang diampuni dosanya 1 tahun. Orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah diampuni dosanya selama 1 tahun. Sedangkan niat puasa Tarwiyah ialah nawaitu sauma ghadin an adai sunnati siyamit tarwiyah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini niatnya puasa Tarwiyah pada hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Wal yaumut tasi, sedangkan hari yang ke-9 al yaumul ladzi yauma Arafah, yaitu pada hari Arafah. Man shamahu kana kafaratan lisanati madiyatin wasanatin mustaqbilatin. Jadi orang yang berpuasa di hari Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini ada fadilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa orang yang berpuasa di di hari Arafah karena dia diampuni dosa yang lalu dan setahun yang akan datang, maka beliau mengatakan orang yang berpuasa di hari Arafah, yang diberi kuat berpuasa oleh Allah di hari Arafah, berarti dia tidak mati di tahun itu karena Allah ampuni dosanya. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan pada hari ke-9 itu Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun pada hari Arafah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, maka pada hari Arafah yang akan datang, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Hari itu adalah hari wukuf dan puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Nah, kita di sini ketika saat-saat orang haji wukuf, kita gunakan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumul asyir, yang ke-10 yaumul adha, yaitu hari kurban. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah pada hari itu kecuali menyembelih kurban. Sudah saya jelaskan tadi, orang yang berkorban ketika korbannya disembelih, tetesan darah pertama belum. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai yang terakhir, di dalam 12 bulan ada 4 arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dikatakan bahwa wa yusannu saumul ashhuril hurum bal hiya afdalus syuhur lis-saumi ba'da Ramadan. Disunnahkan berpuasa pada bulan-bulan haram, bahkan itu dikatakan puasa yang utama setelah Ramadan.
Dikatakan orang disunnahkan, baginda bersabda, man shoma thalathata ayyamin min syahril haram, siapa orang yang berpuasa 3 hari pada tiap bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, ini dianjurkan kita berpuasa 3 hari, dimulai yaumil khamis wal jum'ah was sabt, dan hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Siapa orang yang berpuasa 3 hari pada tiap bulan haram, kutibat lahu ibadatu sanatin, dicatat baginya sama dengan ibadah selama setahun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah apa yang dapat kami sampaikan tentang 10 hari dari hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita tutup, kita tenangkan hati sejenak. Mari kita fokuskan, hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Dengan penuh kasih sayang, mari kita ngemis kepada Allah. Semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah. Kasih sayang beliau terhadap kita mudah-mudahan membuahkan kasih sayang Allah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan beliau berdua ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Yang kedua, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita sesama mukmin, sesama muslim. Itu semua adalah saudara kita seagama dan seiman. Kita wajib saling mencintai, saling memberi manfaat. Maka mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon, kita sadar kita banyak dosa, amal baik kita sedikit. Juga begitu juga keluarga kita dan anak-anak kita, mari kita gemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita, keluarga kita dan anak cucu kita selalu mendapat kasih sayang Allah, dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah, hidup tetap berpegang teguh kepada keimanan, bahkan sampai ketika kembali juga tetap membawa iman, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan baca Asmaul Husna. Kita mengetuk pintu Allah dengan menyebut asmanya yang agung. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita. Yang mungkin sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang mempunyai kesulitan mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah.
dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris,
Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluhu, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.